بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسولنا صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Masyarul muslimin, bapak-bapak dan saudara-saudara kami, jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Salah satu sifat mendasar yang penting kita miliki dalam diri kita, yaitu yang disebut dengan al-muraqabah. Muraqabah kalau kita maknai secara sederhana kaum muslimin, yaitu sebuah rasa yang tertanam di dalam hati sanubari kita yang paling mendalam, bahawa segala tindak tanduk dan perbuatan dan apapun yang kita lakukan di permukaan bumi ini semuanya di bawah pengawasan dan penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak ayat-ayat dalam Al-Quranul Karim yang menggambarkan hal ini, yang menggambarkan bahwasanya Allah itu Maha Raqib, Maha mengawasi dan Maha melihat setiap tindak tanduk perbuatan apapun yang dilakukan oleh para hambanya. Di antaranya digambarkan oleh Allah di dalam surat Ali Imran: Inna Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Sesungguhnya tidak ada satu apapun, baik yang ada di bumi maupun di langit, yang tersembunyi dari pandangan Allah. Kemudian dalam ayat yang lain Allah berfirman: Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi setiap tindak tanduk perbuatan apapun yang kamu kerjakan. Sifat muraqabah ini kaum muslimin kalau tertanam di dalam setiap jiwa kaum muslimin, tertanam dalam jiwa yang bersih setiap orang-orang yang beriman, akan mendorong dirinya untuk semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua punya efek positif, yaitu akan terhalangi setiap langkah ataupun niat yang terbesit dalam hati untuk berbuat kemaksiatan atau kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Imam Nawawi mencantumkan hadis ini sebagai hadis yang kedua dalam kitab hadis beliau yang sangat terkenal, yaitu Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang dikenal atau disebut oleh para ulama dengan hadis Jibril. Pernah suatu kali Jibril alaihi salam dalam wujud seorang laki-laki datang kepada Nabi, menanyakan kepada beliau tentang 4 hal. Menanyakan tentang apa itu Islam, menanyakan tentang apa itu iman, menanyakan tentang apa itu ihsan,
dan menanyakan tentang kiamat, kapan atau apa tanda-tanda kiamat itu akan datang. Maka ringkasnya kaum muslimin, ketika beliau ditanya oleh malaikat Jibril dalam wujud manusia tadi tentang al-ihsan, maka beliau menjawab dengan sebuah jawaban yang lumayan singkat tetapi memiliki makna yang sangat mendalam. Beliau menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah engkau beribadah menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan kalau engkau tidak bisa melihatnya, maka ketahuilah bahwa Allah senantiasa melihat, memperhatikan dan mengawasi apa yang engkau lakukan. Kalau sifat muraqabah ini atau musyahadah ini kaum muslimin tertanam dalam hati jiwa seorang mukmin, maka sekali lagi kita katakan bahwa efek positif yang akan dirasakan dalam jiwanya adalah dia akan semakin memaksimalkan ibadahnya di hadapan Allah, dan akan terhalang kakinya dan niatnya untuk berbuat durhaka, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam poin yang pertama misalnya kaum muslimin, ketika sifat musyahadah atau muraqabah ini tertanam dalam jiwa seorang muslim, maka dia akan sempurnakan ibadah salatnya, baik dari segi bacaannya, baik dari segi gerakannya, baik dari segi kekhusyukannya, keikhlasannya, sampai kepada pakaian yang akan dia pakai dalam menghadap Allah dalam ibadah salat yang sedang dia kerjakan. Banyak orang kaum muslimin ketika diundang oleh seorang wali kota misalnya, diundang oleh seorang bupati, diundang oleh seorang pejabat negara atau orang-orang penting, orang kaya lainnya, diundang ke tempatnya, maka apa yang dia lakukan? Dia pakai pakaian terbaiknya, dia setrika, dia cuci sebersih-bersihnya, dia pakai parfum, dan dia tampil menghadap orang yang mengundangnya itu dengan penampilan terbaik. Kenapa? Karena dia tahu bahwa dia berhadapan dengan seseorang yang sangat penting kedudukannya di mata manusia dan di matanya. Maka sekarang pertanyaannya kaum muslimin, sudah samakah cara kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan cara menghadap kita kepada manusia, sebesar apapun atau setinggi apapun jabatan yang dia miliki di hadapan manusia? Sebuah contoh sederhana kaum muslimin. Berapa bulan yang lalu ada sebuah video yang sempat viral di media sosial. Digambarkan di sana ada seorang ibu, profesinya sederhana sekali, pemulung, mengumpulkan barang-barang bekas kemudian dia jual. Saat itu digambarkan dia memiliki seorang anak laki-laki yang masih kecil, dan ketika berkumandang azan, dia tidak hanya suruh anaknya untuk ke masjid untuk salat, tapi apa yang dia lakukan kaum muslimin, dia persiapkan penampilan anaknya sebaik-baiknya, pakaiannya, pecinya, sarungnya, bahkan dia oleskan parfum atau harum-haruman, karena dia ingin anaknya menghadap Allah dengan penampilan sempurna. Sebuah hal luar biasa yang ditanamkan oleh seorang ibu kepada anaknya, seolah-olah mengatakan, wahai anakku, sesungguhnya engkau akan menghadap Allah, sesungguhnya engkau akan menghadap yang maha akbar, yang maha besar, yang lebih mulia, yang lebih besar dibandingkan apapun di dunia ini. Maka ketika engkau menghadap manusia dengan penampilan terbaikmu, dengan performa terbaikmu, maka sudah sepantasnya lah ketika engkau menghadap Allah, engkau menampilkan dengan penampilan yang terbaik, baik luar maupun dalam. Seseorang yang merasa musyahadah atau muraqabah dalam hatinya, maka sekali lagi dia akan maksimalkan ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang tertanam muraqabah tadi kaum muslimin akan malu tangannya mengeluarkan uang dengan nominal yang kecil, dengan bentuk yang lusuh, yang kadang dia pun malu untuk memegangnya. Padahal di sisi lain ketika dia makan di sebuah rumah makan, dia makan dengan makan yang lahap dan ringan tangannya ketika membayar berapa? 500.000 bahkan jutaan. Akan malu dia mengharap surga kepada Allah
dengan hanya uang yang kecil itu, padahal dia mampu untuk berinfak dengan maksimal. Musyahadah atau muraqabah yang tertanam dalam hati akan menjadikan seseorang lebih memaksimalkan ibadahnya di hadapan Allah, karena dia tahu Allah mengawasi setiap ibadah yang dia lakukan kepadanya. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, sifat muraqabah musyahadah punya efek yang kedua, yaitu akan menghalangi langkah atau niat seseorang yang terbesit dalam hatinya untuk berbuat kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, seorang khalifah luar biasa yang dalam berbagai kisah-kisah yang diriwayatkan sampai kepada kita, beliau punya kebiasaan berjalan di malam hari berkeliling kota Madinah, melihat keadaan penduduk Madinah, mana tahu di malam itu ada orang miskin yang kelaparan, ada musafir yang butuh pertolongan dan seterusnya. Maka suatu kali kaum muslimin, ketika beliau berjalan menginspeksi berkeliling kota Madinah, sampailah beliau di sebuah rumah. Sayup-sayup dari luar beliau mendengar dialog antara seorang ibu dengan anak perempuannya. Ibu dan anak perempuan ini kaum muslimin berprofesi sebagai penjual susu kambing. Mereka peras susu kambing kemudian mereka jual di pasar. Maka apa kata si ibu pada anak gadisnya pada saat itu? Wahai anakku, mari kita tambahkan susu ini dengan air supaya kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Maka apa kata si anak tadi? Ternyata dia adalah perempuan yang solehah. Wahai ibuku, tidak tahukah engkau bahawa Umar tidak menyukai itu? Maka ibunya menjawab, tidak usah engkau khawatir wahai anakku, karena yang engkau sebut tadi tidak ada di hadapan kita. Mereka tidak tahu Umar sedang menguping, mendengarkan pembicaraan dua orang ini dari luar rumahnya. Maka si anak tadi mengatakan, memang tidak ada orang lain yang melihat kita sekarang. Memang mungkin Khalifah Umar bin Khattab itu tidak sedang mengawasi dan mendengar apa yang kita katakan. Tetapi wahai ibunda tercinta, fa aina Allah, di manakah Allah kita tempatkan? Sifat muraqabah, sifat musyahadah yang tertanam dalam jiwa seorang anak gadis yang berprofesi hanya dalam tanda kutip sebagai penjual susu kambing tadi, telah menghalanginya untuk berbuat curang atau mencurangi kaum muslimin, karena dia tahu bahwa Nabi SAW bersabda, siapa yang menipu kami bukanlah termasuk dari golongan kami. Maka ketika Umar bin Khattab mendengar pembicaraan luar biasa itu, maka beliau pulang. Beliau panggillah anak beliau yang saat itu belum menikah, yang bernama Asim. Singkat cerita, menikahlah Asim dengan perempuan solehah tadi. Kalau akan lahir pula nanti perempuan solehah dari rahimnya, dinikahi oleh seorang pejabat Bani Umayyah saat itu yang bernama Abdul Aziz, dan dari rahim si ibu tadi lahirlah seorang laki-laki luar biasa yang menjadi Khalifah Rashidin yang kelima disebut oleh para ulama, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Lahir keturunan soleh-soleha karena ibunya dulu adalah orang yang menanamkan sifat muraqabah, musyahadah dalam hatinya. Kisah yang lain kaum muslimin, ini terjadi dalam diri Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu an, putra dari Umar bin Khattab. Suatu kali beliau berjalan-jalan, bersafar, tibalah beliau di sebuah tempat. Beliau lihat ada puluhan bahkan ratusan ekor kambing yang digembalakan oleh seorang anak yang masih remaja, masih sangat muda saat itu. Maka Abdullah bin Umar ingin melihat apakah seorang anak muda remaja yang jauh dari peradaban ini, tinggalnya di dusun, jauh dari perkotaan, punya keimanan atau ketauhidan di hatinya atau tidak. Maka dia hampirilah si anak muda tadi sambil mengujinya dan mengatakan, wahai anak muda, juallah satu ekor kambing ini kepadaku. Maka pengembala kambing yang masih muda dan remaja tadi mengatakan, mohon maaf tuan, sesungguhnya saya hanya dipekerjakan untuk mengembalakan kambing ini dan saya tidak berhak untuk menjualnya.
Maka berkatalah Abdullah bin Umar untuk kedua kalinya sambil mengujinya, katakan saja kepada tuanmu bahawa satu ekor kambing di antara ratusan kambing yang ada ini telah dimakan oleh serigala, maka dia akan percaya kerana dia tidak ada di sini. Maka apa jawab dari si anak muda remaja yang jauh dari peradaban, yang jauh dari yang namanya kemajuan itu? Apa jawaban dari anak muda tadi? Fa ainallah, wahai Tuan, wahai bapa yang saya muliakan, di manakah kita tempatkan Allah Subhanahu wa taala? Tergugah hati Abdullah bin Umar. Tidak menyangka beliau ada seorang remaja anak muda yang jauh dari peradaban, jauh dari kemajuan, memiliki iman yang luar biasa. Akhirnya dia temuilah tuannya. Ternyata si anak laki-laki tadi adalah seorang budak. Beliau merdekakan dan beliau beri hadiah yang luar biasa, menganggap kerana ada seorang anak muda yang memiliki tauhid, keimanan yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu atau dua contoh kisah-kisah yang terjadi di zaman dahulu kaum muslimin, yang terjadi di zaman-zaman salaf dulu, yang memang menjadi salah satu contoh terbaik kita dalam berislam. Maka kesimpulannya kaum muslimin, ketika orang beriman, ketika kita yang mengaku muslim ini telah memiliki dan menanamkan sifat musyahadah dalam hati kita, muraqabah, merasa diawasi dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dua hal minimal yang akan kita dapatkan. Yang pertama, ibadah kita akan kita maksimalkan di hadapan Allah. Kemudian yang kedua, kalau sempat terbesit dalam hati itu berbuat durhaka dan maksiat kepadanya, maka dengan musyahadah dan muraqabah tadi akan terhalang kita berbuat dosa dan maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.